putus hubungan 8 tahun. Aku waktu itu putus hubungan dari hubungan pacaran 7 tahun. Begitu aku bisa lepas dari hubungan itu, aku sebulan kemudian langsung ketemu jodohku yang kemarin. Kalau kalian gak lepas dari hubungan yang menurut kalian gak ada ujungnya, kalian gak akan pernah bisa ketemu jodoh kalian. Jadi begitu kalian lepas, kalian akan bisa ketemu. Karena ketika satu pintu tertutup, Allah akan membuka pintu yang lain. Judul gak akan bisa berubah ya. Sebenarnya banyak kok cowok baik itu sebenarnya. Makanya we are attract the same energy. Kita tuh nge-attract energi yang sama kita. Jadi kalau misalkan kitanya juga belangsak, ya pasti yang datang cocok kayak gitu. Kafe pernah ada perasaan nyesel nggak menikah? Nyesel sih nggak ya, karena sebenarnya pasti ada pelajarannya. Karena semua itu pasti ada hikmahnya di dalam hidup kita. Jangan seselin apapun. Kagol banget badan makan jaga kak. Aku emang nggak bisa makan banyak dan aku nggak suka manis, tapi aku suka asin. Dan aku nggak suka nasi putih. Jadi aku makannya nasi porang setiap hari. Kadang banget makan. Kalau misalkan nih aku lagi lapar banget atau nggak punya pilihan lain, atau aku lagi kecapean dan lagi nggak enak badan, lo makan nasi putih buat energi. Cuman most of the time aku makannya nasi porang. Udah pada makan belum? Udah jam 12. Kalau aku bisa ketemu cowok gak cocok terus maksa biar sudah, gak usah dipaksain. Hubungan yang bener itu gak bikin butterfly in stomach, gak bikin deg-degan, gak bikin everything will go on smoothly gitu loh. Kayak alarm, pergi. Kavio, kamu kapan menuanya? Kayaknya aku menuanya kemarin waktu umur 20-an. Sumpah aku juga gak tau kenapa sampai orang-orang tuh banyak ngirain aku tuh kayak OP di muka. Aku gak pernah OP di muka. Botox iya. Kalau filler aku juga udah gak lagi sebenarnya. Dan itu pun secukupnya aja gitu loh. Karena aku tuh gak suka ngubah muka aku. Hubunganku sekarang tiap mau ngomong takut kena marah, bentak, pukul. Itu kenapa sih? Ih, putusin gak? Cepetan. Putus. Jangan udah, pokoknya intinya bahagia aja sih. Bahagiakanlah diri kalian sendiri supaya terpancar dari muka. Kalau stres, depresi itu mau perawatan sama hal apapun juga tetap kelihatan gak sih? Karena aku pernah di fase itu, di fase perawatan unlimited, mau ngapain aja bisa, tapi tetap aja muka aku tuh nggak seger, nggak fresh gitu loh. Dari dulu mukanya emang seperti ini, cuma 2008 lebih kurus. Iya, aku emang dari dulu mukanya kayak gini. Ini tuh nggak ada yang diubah, nggak ada yang di OP. Belum, aku pengen OP hidung sebenarnya, tapi takut. Dulu lebih kurus, iya. Mungkin sejak aku olahraga, rajin olahraga, aku tuh mungkin mukanya juga jadi lebih apa ya, lebih fresh kali ya. Berat badannya 53, tinggi 163. Iya sih, udahlah aku begini-begini aja lah udah. Kayak udah sebenarnya udah cukup puas dengan hidup sekarang, udah happy. Tinggal aku menemukan, dari dulu aku tuh pengen keluarga.
every girl that is come from a broken home pasti tuh tapi pasti tuh pengen keluarga. Makanya aku tuh pengen banget punya keluarga. Aku udah punya anak-anak 3, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih ya Allah. Aku dikaruniai 3 orang anak yang luar biasa banget. Tapi aku belum punya pasangan, dan aku tuh sangat membutuhkan pasangan di hidup karena emang pengen aja gitu punya keluarga yang utuh, yang harmonis, keluarga cemara. Kalau orang-orang tuh dari dulu pengennya tuh jadi konglo, pengen jadi ini, pengen. Aku juga pengen sebenarnya, banyak duit gitu tuh udah pengen lah, itu sebenarnya standar. Cuman aku lebih pengen kayak gue punya keluarga yang cemara, yang harmonis, yang kalau pulang tuh yang sama suami yang bisa jadi tempat kita berlindung dan bersandar. Kayak pengen kayak gitu. Kakak Fia cantik ya, masya Allah, tabarakallah. Kalau kata orang kita disia-siain di pernikahan pertama, di pernikahan kedua kita bahagia. Aku yang pertama dan kedua. Tapi akhirnya aku juga sadar mungkin aku ada salah di diri aku juga, yang akhirnya membuat aku tuh nggak track orang-orang yang salah terus di hidup aku. Jadi ya banyak trauma-trauma masa kecil aku yang bikin aku tuh jadi nggak bisa, nggak tahu kalau ternyata kalau diginiin tuh nggak boleh, kalau diginiin tuh ternyata biasa aja loh, ini tuh biar minimum. Kalau diginiin tuh lu tuh harus ngelawan, lu nggak mau diginiin. Itu tuh aku nggak tahu, jadi aku tuh kayak suka iya aja. Kalau dia sakitin tuh aku iya aja, yang itulah yang bikin aku tuh jadi kemarin salah lah memilih suami gitu ya. Pasti disiapin benda-benda yang terbaik insya Allah, tapi tetap semangat. Amin. Aku juga yakin sih setelah ujian aku yang begitu banyak dari kecil, hidupku tuh banyak sedihnya. Jadi nanti Allah itu pada akhirnya akan memberikan aku tuh sesuatu yang membahagiakan. Cuman memang belum aja. Iyalah, semua tuh harus introspeksi diri. Maksudnya it takes two to tango. Aku juga pasti banyak kekurangan ya. Aku cuma manusia doang. Kita bisa lakuin adalah tetap terus belajar dan bersamalah orang yang tepat, supaya semuanya tuh tidak jadi salah gitu. Kalau kamu sama orang yang gak tepat, semuanya tuh akan jadi salah, dan kamu akan sampai kayak mempertanyakan diri sendiri dan insecure sama diri sendiri. Itu yang bikin kamu jadi gak cantik. Sekarang aku tuh mungkin bisa lebih percaya diri dan lebih secure sama diri aku, yang bikin aku jadi confident dan aura aku tuh lebih terpancar. Itu. By the way nih, hair tonic aku udah lihat rambutnya numbuh nih, toh. Kemarin kan aku tuh lihat nih terbang-terbang nih, toh. Harus dicatok kemarin si akar rambutnya. Jadi tungguin ntar lagi kalau misalkan ini udah approve. Tapi aku minta dinaikin lagi kandungan aminexnya, dan ada beberapa revisi. Nanti dikirimin sampel lagi. Kalau udah keluar kalian beli ya. Kalau mau rambutnya tuh umur 34 tapi rambutnya malah setebal dan setebal dan sepanjang ini. Kakak Fia suka pakai masker wajah gak? Mau lihat masker sheet mas aku nggak? Masker, terus di sini juga ada masker, di sini juga ada masker. Aku tiap hari sheet masan. Terus ada yang kayak gini juga. Jadi kalau kalian tanya kenapa mukanya bagus, dirawat sayang. Apa-apa tuh harus dirawat, percuma. Kulit itu harus dirawat. Iya, Fuji lagi live coklat Dubai. Kekurangan mah pasti banyak, namanya juga manusia. Tapi aku belajar sih, di saat kamu berada di orang yang tepat, kekurangan kamu itu akan menjadi
bukan beban buat pasangan itu. Ketika kamu bersama orang yang gak tepat, kamu akan menjadi beban dan malah jadinya tuh malah makin terpuruk dan even worse. Anakku sering sparring dan tanding di Alex, dia tahu zodiak. Iya, kakak zodiaknya apa? Cancer. Ntar ya, tunggu hairline aku keluar ke launching. Kalau kalian pengen rambutnya tuh bagus, panjang, tebel kayak aku, kalian beli. Kalian habis makan rebahan, iya. Sumpah aku tuh baru tidur mungkin kayak 3 jam tidur ayam. Jadi badan aku tuh sakit semua kemarin aku habis pilates. Aku lagi panggil tukang pijit sebenarnya. Tim rebahan lagi hujan-hujanan kayak gini tuh capek banget. Badan sakit semua, tau gak sih? Mau nanya apa lagi? Kayak umur 17 tahun, Masya Allah tabarakallah. Kak setuju gak kalau pasangan itu harus setara? Setuju. Setara itu ya, setara itu dalam semua hal ya. Dan di Islam juga kayaknya maksudnya ada deh, sekufu, harus sekufu. Setara itu dalam hal ilmu, dalam hal ekonomi, dalam hal pergaulan, dalam hal apapun juga. Kenapa? Karena supaya kamu tuh gak dianggap aneh sama dia. Supaya kamu tuh gak dianggap terlalu banyak demanding, terlalu banyak nuntut. Ilmu apalagi penting banget. Kalau kamu tuh mental health-nya tuh udah maju banget, sedangkan dia tuh masih belum mengerti, semua yang kamu katakan tuh kan terasa seperti apa sih loh? Kayak gitu loh. Bukan maksudnya gak mungkin setara, benar-benar setara, tapi cara pemikirannya sama, ekonominya di tingkat yang sama, terus ilmunya juga mengerti hal-hal di dalam stage level yang sama. Setuju kalau milih pasangan harus selektif, setuju. Apalagi buat nikah, jangan pernah asal buat nikah. Aku setelah 2 kali gagal menikah ya, aku akhirnya tahu, oh orang yang bisa gue jadiin suami itu yang kayak gini. Orang yang nggak bisa gue jadiin suami itu yang kayak gini. Dulu tuh aku mikir yang penting ya udahlah, gue ada teman hidup. Ternyata nggak segampang itu guys. Kalau aku suka sama orang yang ekonomi di atas aku gimana? Nggak apa-apa sih menurut aku ya. Tapi kalau aku nih, pengalaman pribadi aku nggak akan mau sih kalau sama yang terlalu jauh. Aku lagi di posisi pengen cerai, udah gak ada lagi kenyamanan. Sebenarnya semua itu bisa diusahakan. Kenapa tadi aku bilang harus setara dari bidang ilmu, pola pikir, visi misi hidup, semua tuh harus setara. Karena yang namanya pernikahan dan hubungan itu pada akhirnya itu kan sayang, itu tuh perasaan tuh fluktuatif ya. Terus bisa hilang kapan aja. Jadi cuman berpegang sama ilmu, cara menyelesaikan masalah, manajemen konflik, terus komitmen, gimana cara mengregulasi emosi, itu tuh semua tuh akan berpengaruh di dalam hubungan. Jadi kalau menurut aku ya pilihlah orang yang emotional intelligence-nya tuh tinggi. Itu penting banget buat aku sih. Aku tuh suka banget sama cowok pintar. Tapi akhirnya aku tahu kalau ternyata EQ itu lebih penting daripada IQ. Karena ketika ketika orang nggak bisa meregulasi emosinya, ketika orang tuh nggak punya EQ, itu dia nggak akan bisa jadi pemimpin kalau laki-laki. Karena menurut aku, ya dia orang marah aja dia nggak bisa kontrol gitu loh. Gimana dia bisa memimpin suatu bahtera rumah tangga gitu? Tapi dalam hubungan kan nggak pas 50-50, benar. Kalau dalam hubungan itu ya, jadi kalau misalkan pasangan kita lagi 20, kita harus jadi bisa 80. Kalau pasangan kita lagi jadi 60, kita yang 40. Jadi saling gitu loh, saling mengisi. Intinya tuh harus bisa berpegang sama, kalau aku ya yang penting ya, aku melihat cowok dari dia kasar apa enggak, manajemen konfliknya seperti apa, gimana cara dia meregulasi emosi, gimana kalau dia marah, apakah dia impulsif,
sekarang aku akan melihat hal-hal itu. Karena menurut aku itu penting dalam membangun satu hubungan. Dan aku sebagai perempuan itu akan keikut apapun juga yang imamku lakukan. Jadi paling penting itu untuk mencari laki-laki yang sudah matang secara emosional, sudah dewasa, bisa membimbing, punya ilmu, mengerti ilmu dan menerapkan. Itu dua hal yang beda ya. Ada orang yang ngerti ilmu tapi nggak menerapkan. Kalau aku harus bisa menerapkan juga. Jadi bukan cuma asal ngerti agama, tapi dia nggak menerapkan. Udah aku lisi semua dalam doa aku meminta jodoh sama Allah. Tapi kan orang punya pilihan masing-masing. Ya mungkin aku 2 kali gagal karena Allah tuh mau kasih aku yang terbaik. Jadi aku tuh disuruh belajar dulu. Jadi aku mengerti hal-hal ini kayak, oh ternyata tuh begini ya. Ternyata tuh cinta aja gak cukup. Ternyata sayang aja tuh gak cukup. Ada hal seperti ini yang harus aku perhatikan. Apalagi aku sudah punya 3 orang anak. Dan udah pasti harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anakku. Karena model rumah tangga mereka itu akan mencontoh rumah tanggaku. Jadi aku harus memberikan contoh yang terbaik gitu. Tadi nginep rumah Kak Andin ya. Iya jangan ngomongin rumah tangga, yang asik-asik aja coba. Berat banget. Lagi gak kepikiran juga sekarang. Kamu love language-nya apa? Touch dan quality time. Umur berapa? 34 tahun. Sekarang aku lagi berusaha menjadi ibu yang baik aja buat anak-anakku. Terus cari uang buat keluargaku juga. Kakak sapa aku dari Makassar. Halo Ria Kade. Hai sapa aku dari Semarang. Hai Kak Fio dari Semarang. Halo Bapak Zuri itu orang Semarang loh. Alisnya bagus banget. Ini aja tuh alis gak disulam. Nih, aku tuh pernah banget sulam bibir doang zaman dulu, tapi udah harus retouch lagi. Ini alis aku tuh asli. Emang aku tuh pada dasarnya basicnya tuh nggak suka ngubah mukaku. Kasih single tapi pinter cari uang, best. Aku dari dulu emang survivor sih. Kayak ingin cowok seperti apa? Yang soleh, yang baik ilmunya, menerapkan ilmunya, yang sayang dan bertanggung jawab sama aku sama anak-anak, yang matang secara emosi, dewasa. Terus apa lagi ya? Setia. Kak parfumnya wangi banget, aku udah pakai, makasih kakak tuh kan. Tapi sold out guys, makanya aku nggak bisa jualan. Aku udah bisa jualan belum sih? Udah bisa kemarin soalnya kena violation. Semoga dapat yang terbaik. Makasih. Kado ini aku lagi hamil. Wah selamat ya. Semoga lancar sampai lahiran. Jakarta hujan gak? Hujan tadi. Menurut kamu hubungan yang toksik itu seperti apa? Gak mau bahas yang kayak gitu. Stres. Coffee beri banget. Sumpah aku tuh orangnya tuh konyol loh sebenarnya. Kalau marah juga serem. Namanya juga orang Manado. Lihat deh tuh, seneng deh ngeliat anak-anak rambut ini tumbuh, siap untuk menebalkan dan memanjangkan rambut orang-orang di Indonesia dengan hair care line aku yang baru nanti. Tungguin ya. Tuh, bagus. Banyak banget, tebel banget tumbuhnya, gila. Tuh sampai udah kayak gini nih, sampai harus dicatok kemarin. Kak Vio pernah marah nggak? Ya pernah lah. Cuman aku tuh emang orangnya tuh nggak suka marah. Karena kalau aku marah tuh aku tuh draining banget dan energi aku jadi negatif banget. Jadi aku tuh nggak mau marah kalau nggak bener-bener keterlaluan. Jadi aku tuh harus bisa mengontrol emosi aku biar nggak gampang marah. Karena kalau aku marah tuh bener-bener gitu loh, kayak aku bisa drainingnya tuh berhari-hari. Kalau ngamuk yang parah banget. Kak suaminya mau parfum, emang suami mau parfumnya bisa nggak buat cowok? Bisa cowok juga pada pakai parfum aku kok.
Anak aku tantrum pernah lah, apalagi Zera sama Zafi. Apalagi Zafi. Scorpio Pride. Outlet Cafe tuh keren, cuma mandiri. Iya, dulu aku tuh sering banget olahraga ya, nge-gym sama Muay Thai semua. Aku babat pokoknya semua olahraga. Tapi sekarang udah nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu kan masih jadi istri orang, nggak terlalu harus kerja banget. Kalau sekarang ya banyak yang dipikirin. Tapi untungnya udah nabung otak banyak. Kakak cantik baik, soalnya pasti Allah sudah siapin jodoh cocok dengan dirimu. Tunggu waktu aja, amin. Aku juga selalu berbaik sangka sama Allah kok. Pokoknya segala ujian hidup aku kalau bisa sih semoga tuh jangan pernah sampai nyalain Allah, karena pasti itu ada tujuannya kenapa aku dikasih hidup kayak gitu. Zafi tuh sering banget tantrum, tapi ya udah. Oke, YouTube lagi please. Iya, aku udah lama banget ya nggak YouTube. Udah nikah lagi belum ya? Ampun, ntar ya, tunggu. Doain aja lah yang terbaik supaya aku finally akhirnya happy. Sekarang kalau aku ngeluarin produk itu dibeli aja dulu, di check out aja dulu. Nanti kalau aku udah tunangan atau aku udah married, nanti aku spill kalau udah pasti. Karena aku nggak akan lagi deh nge-spill kalau misalkan aku punya pacar. Karena menurut aku ngapain namain jejak digital, lagi pula juga buat apa gitu ya kan, masih penjajakan. Kecuali udah pasti barulah kau masuklah sosial media aku. Tapi kalau masih gitu-gitu doang nggak deh. Ayo lagi gabut, dia emang gabut melulu. Dia emang gabut melulu. Kemarin kita makan kemarin. Emang kalau yang nggak disengaja gitu malahan jadi. Udah check out kak pas launching, thank you. Tahu gak sih, kan aku suka banget sama Crash Landing on You ya. Aku udah ngulang ini yang kelima kali. Hari ini ada kegiatan apa? Aku kayaknya mau santai-santaian lagi di rumah hari ini. Oh sama nanti mau planning konten aja sih di bawah sama Raka. Kebetulan emang belakangan ini aku tuh energinya lagi drain banget. Lagi capek banget sama hidup, kayak aku sampai mentally block gitu loh. Aku sampai creativity block, mentally block, creativity block. Bener-bener ngeblok semua. Terus aku sempet kayak di kamar mulu, nggak keluar. Jadi lagi nggak on a good face aja di dalam hidup. Jadi ini baru mau, kemarin udah olahraga lagi, ketemu teman-teman lagi. Kemarin tuh sempat narik diri banget. Tuh udah check out Kak, sumpah wangi banget. Nanti kalau Rista kalian check out lagi ya. Iya, abisnya kalau produktif lagi, coba kasih tahu aku ide konten apa yang kalian mau lihat aku bikin di TikTok ataupun di IG. Nonton aja nggak tanggal 30? Nonton dong. Masa aku nggak nonton adek aku? Seneng banget kalau lihat Kavi olahraga. Emang aku tuh kalau lagi kayak gitu ya, pasti step-stepnya adalah aku skincarean, aku ngebenerin lagi muka aku olahraga, aku pakai baju yang bagus dan yang cantik supaya aku ngerasa pede lagi sama diri aku, supaya aku nggak terpuruk lagi, nggak jatuh lagi. Ambil vitamin dulu guys. Jangan lupa minum vitamin setiap hari. Penting. Apalagi udaranya lagi kayak begini. Jangan sampai lupa. Mana propolis lainnya?
Aku setiap hari minum vitamin. Kafe bikin A Day in My Life belum dong? Oke. Nanti aku bikin lagi ya A Day in My Life. Kafe tuh minum klinik juga atau skincare olahraga aja. 85% skincare sama olahraga. Sumpah aku tuh paling jarang ke klinik. Event facial aja tuh udah gak pernah ya, 3 bulan sekali kan. Retouch botox ada 6 bulan. Vitaminnya ada multivitamin ini Blackmores. Karena badan aku lagi pegel-pegel jadi aku minum Revive-nya Tri. Supaya pegel-pegelnya lumayan langsung minum 2. Ini buat otot. Blackmores-nya yang multivitamin dan minerals. Sama propolis. Boy Nadia dari Arab. Ayo kalian suciin karena air bete lagi. Oke. Aku udah minta sih. Vitamin segede gabah diminum kok gak kuat. Enggak lah. Habis ini mau planning lagi bikin konten. Nggak minum G-Water nggak? By the way, kalian udah nonton film The Substance belum sih? Oh my god, itu film gore banget. Gila sih. Oh my god, tuh kan, ngagetin. Gue kayak yang belum selesai nonton. Udah biaya Kak Vio sama kepahitan hidup. Nggak biasa, capek juga aku, sumpah. Aku tuh lagi belakangan ini tuh lagi ngerasa kayak gue pengen nikah deh. Kayak gue capek deh sendirian. Maksudnya aku bisa, tapi kenapa sih aku harus sendirian ngadepin semua? Aku tuh pengen ada partner hidup gitu loh, teman hidup yang bisa nemenin aku sampai aku mati nanti. Dan ini tuh orang tuh benar-benar terakhir udah. Jadi aku tuh ada teman ngobrol, ada teman cerita, teman ada yang perhatiin aku kalau aku sakit. Kalau kayak gini kan aku sakit apa segala macam, aku ngurus diri sendiri ya. Vitamin dicampur itu nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Aku kira Blackmores buat promil, dulu aku minum itu. Sekarang aku gak minum itu. Kak inget logat Manado gak? Aku gak bisa bahasa Manado emang. Maksudnya aku ngerti tapi aku gak bisa ngomongnya. Iya bener tuh. Jangan mau nikah Kak, harus pinter lagi cari teman hidup biar selamat. Jujur aja aku tuh sekarang udah berserah sama Allah aja sih. Aku tuh sekarang pokoknya udah memperbaiki diri aja. Sholatnya dibenerin. Terus lagi pengen ikut kajian-kajian, pengen berubah jadi lebih baik. Sebenarnya tuh juga waktu umrah yang terakhir tuh aku sebenarnya udah pengen pakai hijab sebenarnya, jujur aja nih. Cuman masih ada ragu di dalam hati, cuman keinginan tuh udah ada. Pengen lebih inilah, lebih tertutup sebenarnya, tapi yang namanya iman yang naik turun ya. Maka tapi aku gitu. Iya, fokus ke diri dulu. Sedang agama jodoh mah gak bakal kemana, terus ikhtiar aja. Betul. Kayak suami Iris Bella tuh. Tapi memang timing orang itu beda-beda. Aku juga nggak keburu-buru banget, tapi sebenarnya ada pengen banget. Tapi bukan yang gue harus ini. Terus siapa aja yang mau langsung nggak mau. Aku juga trauma ya Kak. Aku sampai journaling.
sekarang aku udah mulai journaling lagi. Aku tuh suka banget nulis sebenarnya. Dulu tuh aku suka baca awalnya, terus aku suka banget nulis. Aku suka baca dulu tuh, aku inget banget buku pertama aku tuh, kalian tahu nggak sih kayak 5 sekawan gitu-gitu. Zaman dulu milenial pasti tahu. Terus abis itu aku dulu suka baca Harry Potter.